Pasien ada di mana? Pasien ada di sini. Wajah ini. Kenapa mirip sekali dengan mendiang suamiku? Benar-benar dia, suami yang kurindukan dalam mimpi setiap malam. Tumbang lagi di depan mataku seperti ini. Posisi lukanya hanya berjarak 3 mm dari jantung. Untunglah, ditangani oleh Dr. Sen, ahli bedah terhebat di rumah sakit kita. Pasien ini sungguh beruntung. Kalau begitu aku pulang dulu. Kita searah. Bareng yuk. Ah, Aku lupa hari ini giliranku jaga. Aku balik ke rumah sakit dulu ya. Dokter Sen, kita kan sudah menikah. Rumah sakit pasti mengizinkan cuti nikah dong. Ambil cuti nikah buat apa? Tentu saja biar kita makin akrab. Kita kan tetanggaan sejak kecil. Masih kurang akrab apalagi. Oh. Kalau begitu apa yang kamu tahu tentang aku? Aku tahu namamu Fu Yunzhen. Kakekmu yang memberimu nama itu. Sejak kecil kamu suka olahraga. Waktu SMA sempat pacaran dengan teman sekelas kita. Entah kenapa setelah itu. Ternyata Dokter Sen selama ini selalu memperhatikanku. Salahku tidak menyadarinya lebih awal. Itu karena kamu terlalu sempurna. Yang naksir kamu terlalu banyak. Kamu sampai tak sempat memperhatikan. Bukannya kamu meninggal karena kecelakaan pesawat. Kenapa sekarang muncul lagi? Apa kamu bosan dengan kehidupan pernikahan kita? Kecelakaan pesawat cuma alasanmu saja kan? Katanya, pasien yang keluar hari ini adalah suaminya Dr. Sen. Badan dan tampangnya itu loh benar-benar mempesona. Pantas saja banyak dokter pria mengejar Dr. Sen. Tapi Dr. Sen tidak tergoda sama sekali. Benar-benar bikin iri. Maaf ya. Lin Chen. Selamat ya, kamu sudah boleh keluar dari rumah sakit. Terima kasih sayang. Terima kasih sayang. Mami. Bukannya Mami mau ajak aku ketemu Jackie. Kenapa tadi Mami peluk tante lain? Apa-apaan sih ini? Bocah ingusan bisa jalan gak sih? Maaf banget ya sudah merepotkan Anda. Wah. Ternyata cantik juga ya. Sini bagi ide wechatmu nanti ku maafkan deh. Sialan. Hajar. Lepaskan aku, lepaskan Sen. Ternyata dokter ya. Kalau tidak kasih wechat, aku ikut pulang ya.
Orang jahat, lepaskan mamiku. Siapa kamu? Aku tidak ada masalah. Ketemu lagi kita, Dr. Sen. Bertahun-tahun tidak bertemu, Dr. Sen sudah seliar ini ya, sampai bermesraan dengan pasien di rumah sakit. Pak Wakil Direktur. Saya adalah dokter bedah utama Anda. Tolong Anda jaga sikap sedikit. Kenapa sekarang kamu jadi sok suci? Kamu tiba-tiba menghilang selama 6 tahun. Kita suami istri akhirnya susah payah bertemu lagi. Fu Yunchen, bisakah kamu bicara baik-baik? Bicara baik-baik memangnya kamu pantas. Fu Yunchen, kita sudah menjadi suami istri bertahun-tahun. Sebenarnya apa salahku, sampai kamu begitu membenciku? Fu Yunchen, kita sudah menjadi suami istri bertahun-tahun. Sebenarnya apa salahku, sampai kamu begitu membenciku? Membencimu, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk itu. Di mataku, kamu hanyalah seorang wanita yang menyodorkan diri, cuma iseng main-main saja. Jadi maksudmu? Berita kecelakaan pesawat dan kematian palsu itu, kau buat cuma karena tidak ingin melihat wajahku lagi. Benar sekali, Dr. Sen memang cerdas. Langsung paham seketika. Lalu kenapa dulu kamu menikahiku? Tentu saja karena kita tetangga. Kamu terlalu agresif, aku jadi tidak enak menolak. Kalau bukan karena itu, mana mungkin seorang Fu Yunchuan mau menikahimu? Inikah pria yang selalu kurindukan setiap malam dalam mimpiku? Kukira kemunculanmu lagi ini adalah belas kasih Tuhan untuk memberi kita kesempatan saling mencintai lagi. Ternyata selama ini hanya aku yang terlalu berharap. Malang sekali nasibmu, Dr. Sen. Jangan-jangan selama bertahun-tahun ini kamu belum bisa melupakanku, dan terus menjaga kesetiaan demi suamimu yang sudah mati ini. Anak haram ini hasil hubunganmu dengan pria mana? Kamu sudah melahirkan anak untuknya, kenapa masih harus banting tulang bekerja? Fu Yunchuan, Tian adalah anak kandungmu. Kenapa bicaramu kasar sekali? Fu Yunchuan, Tian itu darah dagingmu sendiri. Haruskah kamu bicara sejahat itu? Darah dagingku? Sen Muxue, kau pikir aku sebodoh itu? Kamu itu suamiku. Kalau Tian bukan anakmu, lalu anak siapa lagi? Anak siapa? Mana ku tahu. Kamu kan wanita murahan. Jangan-jangan ayah anak itu ada di rumah sakit ini. Lu Yuancheng, kamu benar-benar biadab. Dr. Sen, ini kartu namaku. Kalau kamu butuh uang, aku berani bayar lebih mahal. Dan aku pasti akan pakai pengaman. Ternyata semua perasaanku padamu selama ini hanyalah lelucon belaka. Dr. Sen, sepertinya ini tawaran bagus. Sebagai seorang dokter, bukan cuma bawa anak ke tempat kerja, hubungan asmaramu juga berantakan sekali. Sekarang gosip sudah menyebar gila-gilaan sampai keluar kota. Bilang kalau kau ini wanita murahan di dunia medis kita. Hubunganmu dengan laki-laki benar-benar kacau. Kau tahu tidak seberapa besar dampak hal ini bagi rumah sakit kita. Mulai besok kau tidak usah datang kerja lagi. Kau saya pecat. Pak Direktur, saya bawa anak ke rumah sakit. Itu kan pas di luar jam kerja. Lagi pula saya sama sekali tidak pernah main gila dengan laki-laki. Bapak tidak bisa hanya karena gosip-gosip tidak jelas lantas memecat saya begitu saja. Aku tidak bisa memecatmu cuma karena gosip tidak jelas katamu. Kau tahu tidak siapa laki-laki yang kau cari gara-gara itu sebenarnya? Dia itu agen rahasia paling berharga di Jinghai. Selama ini, yang dia lindungi adalah tokoh-tokoh paling penting di Jinghai. Tadinya dia berencana setelah misi ini selesai, akan pulang ke Yuncheng sini untuk hidup tenang menyembunyikan identitas dan pensiun. Sekarang lihat akibatnya, gara-gara kau fotonya sudah tersebar luas di seluruh internet. Pantas saja selama ini dia tidak pernah mau cari kerja, dan selalu tiba-tiba menghilang. Ternyata pekerjaannya seistimewa itu.
Kenapa kau tidak cari kerja? Kenapa kau tidak cari kerja, hah? Lulusan Universitas Tsinghua macam apa kau ini? Ibu. Sudah jangan pukul lagi. Percuma kau dulu masuk TV sebagai juara umum ujian nasional. Cari pekerjaan yang benar saja tidak becus. Ibu sudah jangan pukul lagi. Xiaoswei sudah pulang kerja ya? Bu kepala perawat. Jadi dokter itu pasti capek sekali ya, masih harus pulang masak buat ibumu setiap hari. Siapapun yang bisa menjadikanmu menantu, benar-benar sungguh beruntung 7 turunan. Pak Tua Fu sini cepat bantu aku. Oke siap aku datang. Tidak usah diantar, tidak usah repot-repot. Ya sudah kalau begitu saya tidak antar ya. Benar-benar bikin malu keluarga saja, gak ngangka padahal udah tetanggaan seumur hidup. Ujung-ujungnya malah aku yang harus ngemis. Biar anak gadisku bisa nikah sama keluarga mereka. Keluarga dia gak setuju. Mana berani mereka gak setuju. Kamu kan dokter nikah sama keluarga mereka. Yang pengangguran itu, masa mereka yang ngerasa rugi. Pasangan itu pas lihat kita datang buat ngelamar, takut banget kalau kita berubah pikiran. Mereka ngotot bilang, mau kasih semua harta benda buat mas kawin. Tapi aku tolak, kita keluarga Sen ini mau nikahin anak perempuan, bukan mau jual anak. Ayahmu juga bilang, mau kasih kamu bekal nikah mobil sama rumah. Duh rasanya kayak buru-buru banget, mau nikahin anak gadis ke sana. Itu si Fu Yunchen setuju. Apa dia gak setuju sih? Bukan begitu juga. Ibu lihat anak keluarga Fu itu, apa dia udah jadi bego gara-gara di rumah terus ya? Soal nikah dia gak berani ngomong sepatah kata pun, semuanya terserah orang tua. Coba cerita. Kapan sih kamu mulai naksir sama si kutu buku itu? Duh kita semua bener-bener gak tahu apa-apa loh. Ternyata dari SMP kamu udah suka sama dia. Hah? Ya udah ayahmu sama mereka udah sepakat. Besok kalian pergi ke catatan sipil buat daftar nikah. Resepsinya nanti aja kita urus pelan-pelan. Makasih, ayah ibu. Pak Direktur. Saya gak terima dipecat. Kalau alasannya gara-gara pria ini, saya bisa cari dia buat jelasin semuanya. Oke kalau kamu emang bisa dapat maaf dari Pak Fu. Saya bisa anggap gak pernah ada kejadian apa-apa. Tapi kalau kamu gak berhasil, kamu angkat kaki dari sini. Baik saya setuju. Mami. Apa Mami dan Papa sudah baikan? Syukurlah. Keluarga kita bisa hidup bahagia bersama. Tian-Tian dia bukan dadimu. Hari ini kita kesini untuk minta maaf sama Om. Mami bohong. Aku pernah lihat foto Dedi di ponsel kakek nenek. Dia itu dadiku. Tian-Tian. Dedi kerja di luar sudah terlalu lama, jadi belum terbiasa. Tian-Tian kita kasih Dedi waktu sedikit ya. Oke. Halo permisi apa benar ini kediaman Fu Yunchen? Dokter Sen sedang apa kamu bawa anak kecil ke sini? Yunchen sekarang adalah tunanganku. Tentu saja aku harus melindungi tunanganku. Yunchen sekarang adalah tunanganku. Tentu saja harus melindungi tunanganmu. Yunchen lalu pernikahan kita dianggap apa? Dokter Sen datang cari saya apa mau minta saya berubah pikiran? Tuan Fu bercanda. Saya datang untuk minta maaf. Aku dan Wen King sepertinya tidak menyambutmu. Enyahlah. Sen Muxuan kamu gila.
Om jahat tidak boleh ganggu mamiku. Tuan Lu, hari ini saya datang untuk minta maaf. Maaf sekali karena ulah saya mengakibatkan pekerjaan Anda bocor. Pihak rumah sakit sekarang ingin memecat saya. Saya harap Anda bisa bantu saya rekam video klarifikasi. Jelaskan hubungan kita yang sebenarnya. Pekerjaan ini sangat penting bagi saya. Videonya bisa saya bantu rekam, tapi benda kotor tidak boleh masuk ke rumah tunanganku. Apa maksudmu? Sesuai artinya. Sebelum benda kotor masuk rumah tunanganku harus disterilkan dulu. Saya benar-benar tidak mengerti kenapa Anda anggap saya kotor. Kamu tahu sendiri jawabannya. Tolong Dr. Sen lepas semua bajunya. Ikut saya ke kamar mandi untuk sterilisasi. Saya hanya beri waktu setengah jam. Sudah 5 menit berlalu. Kapan kau akan membersihkan dirimu? Kapan aku akan mengizinkanmu merekam video? Fu Yunjae. Kau benar-benar niat sekali mempermalukanku. 1 menit lagi sudah berlalu. Baiklah. Tuan Fu, kuharap kau bisa menepati janjimu. Tapi Tian-Tian masih anak-anak. Dia tidak seharusnya terseret dalam masalah kita. Masih mau mengulur waktu. Cukup. Sterilkan dirimu dulu baru bicara denganku. Kau suka. Itu. Fu Yunjan. Apa aku yang seperti ini sudah cukup bersih? Ambilkan baju untuk dia pakai sana. Yunjan, apa benar wanita seperti ini istrimu? Kelihatannya menyedihkan dan miskin sekali. Saya hanya seorang dokter biasa. Tentu saja tidak sebanding dengan Nona Jiang yang kaya raya. Saya dan dia sudah 6 tahun tidak bertemu. Apa kita sudah boleh mulai? Kalau mau rekam cepatlah, aku benar-benar tidak tahan berlama-lama dengan wanita miskin ini. Tuan Fu. Kita sudah bisa mulai. Apa Anda mau tampil sendiri di kamera? Atau bersama calon Nyonya Fu ini? Tuan Fu, tolong serius sedikit. Dr. Sen, begini sikapmu saat memohon pada orang lain. Kau merekam hanya dengan ponsel butut itu. Kalau tidak ada peralatan profesional, tolong jangan buang-buang waktuku. Tuan Fu, kau baru saja menjanjikan hal itu. Sekarang kau malah ingkar janji. Tidakkah itu terlalu tidak bermoral? Moral. Memangnya kau punya hal semacam itu? Kau masih punya waktu 10 menit. Cepat selesaikan rekamannya. Aku dan tunanganku masih ada kencan. Aku dan Dr. Sen adalah suami istri. Video yang mengekspos saya tidak ada hubungannya dengan Dr. Sen. Dr. Sen, apa kau ingin membuat seluruh rumah sakit kita mendapat teguran keras?
Kau pikir dengan memalsukan video menggunakan AI, kau bisa terus bekerja di rumah sakit? Kalau video ini sampai tersebar luas, para petinggi yang dilindungi Tuan Fu akan mengulitiku satu persatu. Pak Direktur, video ini saya rekam sendiri. Mana mungkin buatan AI? Anda dengar dari siapa? Aku yang bilang. Nona Zhang, Anda datang untung saja Anda memberitahu saya tepat waktu. Kalau video ini palsu, kalau video ini sampai tersebar, saya dan kau harus angkat kaki dari sini. Soal itu, video ini sungguhan. Kalau tidak percaya Anda bisa tanya Fu Yunchen. Tutup mulutmu. Nona Jiang adalah putri orang terkaya di kota Yun. Lancang sekali kau meragukannya, tidak perlu repot-repot mencariku. Soal videonya asli atau palsu sekarang juga bisa kujelaskan. Tuan Fu, bagaimana pemulihan luka Anda? Kenapa tiba-tiba datang kemari? Mau periksa ulang sekalian menjemput tunanganku. Yunchen, Dr. Sen bilang. Dia memintamu merekam video klarifikasi soal kejadian di rumah sakit. Apa itu benar? Palsu. Apa katamu? Dokter Sen, kelakuanmu sendiri tidak senonoh. Bermesraan dengan pasien di rumah sakit. Apa hakmu menyuruhku membuat video klarifikasi untukmu? Pergi sana. Aduh Tuan Fu, maafkan saya sungguh tidak tahu kalau Anda dan Dokter Sen punya masalah. Dokter Sen, kenapa belum pergi juga? Kau sekarang sudah dipecat. Cuma dipecat mana cukup. Wanita pembohong dan gampangan seperti ini pasti akan mencelakai banyak pasien. Jadi bagaimana kau ingin membereskannya? Aku ingin dia didepak sepenuhnya dari dunia medis. Pastikan dia tidak akan pernah bisa menjadi dokter lagi seumur hidupnya. Baik, aku akan ikuti perintahmu. Tolong Direktur sampaikan hal ini pada orang-orang di Asosiasi Medis Yuncheng. Katakan bahwa ini adalah keinginan saya Fu Yunchen. Baik Direktur Fu. Fu Yunchen. Apa sebenarnya salahku padamu? Sampai kau tega mematikan karirku seperti ini. Fu Mingchen. Sebenarnya apa salahku padamu? Sampai kau harus membalas dendam padaku seperti ini. Siapa sebenarnya? Bukankah kau yang selalu mengajarkan kami, bahwa dalam pekerjaan kita ini, yang terpenting adalah tidak boleh ada beban perasaan yang menghambat. Kenapa kau malah diam-diam menikah? Mau bagaimana lagi istriku cinta mati padaku? Tadinya aku berencana memendam perasaan ini dulu, menunggu sampai pensiun baru menyatakan cinta. Tak kusangka dia malah menyuruh orang tuanya melamarku lebih dulu. Cih! Pamer kemesraan lagi, tapi kau kan bolak-balik menjalankan misi terus. Setelah selesai apa dia bisa tenang menunggumu di rumah? Kau sudah 4 tahun tidak pulang kan? Makanya aku berencana bulan depan pulang ke tanah air, mengajukan permohonan pensiun pada organisasi. Mulai sekarang aku bisa menemaninya di rumah dengan tenang setiap hari. Hah! Aku tidak salah dengarkan. Wakil Kapten Jenius kita mau pensiun di usia semuda ini. Wah, itu artinya aku bakal naik pangkat dan gaji dong. Hahaha, benar. Selamat ya Kapten Su. Kalau sudah naik gaji jangan lupa susulkan kado pernikahanku ya. Ayo, ayo, ayo. Aku lupa mengambil paket untuk ibumu. Kau tunggu di sini sebentar ya. Aku akan segera kembali, jadilah anak pintar. Ibumu itu Sen Muxue ya? Paman kenal mamiku. Umurmu berapa tahun ini? 2 tahun. Hebat sekali kau Sen Muxuan. Kau pergi 4 tahun tapi malah memberiku seorang putra berusia 2 tahun. Apa kau tidak sadar dengan apa yang sudah kau lakukan? Apa kau tidak sadar dengan apa yang sudah kau lakukan? Sekarang melihatmu sekilas saja, terasa menjijikkan. Apa kau sebegitu membenciku? Sampai tega membuatku kehilangan pekerjaanku. Baiklah. Aku bisa pergi.
Tapi aku tidak akan melepaskan karir seumur hidupku. Aku tidak percaya seluruh rumah sakit di kota Yun tunduk padamu. Dokter Sen, silakan saja coba melamar ke rumah sakit lain. Sen Muksun. Dari awal sampai akhir hanya kau sendiri yang jatuh cinta. Pria ini tidak mencintaimu. Seharusnya kau sudah menyerah. Dari dulu. Halo Xiao Sui. Pulanglah lebih awal hari ini, kita makan malam bersama. Ibumu sudah membuat pangsit kesukaanmu dan Tian-Tian. Ajak juga orang tua kandungmu. Kita sudah lama tidak berkumpul ramai-ramai seperti ini. Kondisiku hari ini kurang baik. Jadi aku tidak ke sana ya. Kenapa? Apa ada yang menindas menantu kita? Tidak ya. Aku hanya sedikit lelah bekerja. Menantu kalau kerja itu melelahkan berhenti saja. Kami akan membiayaimu dengan uang pensiun kami. Tian-Tian sudah tidak punya ayah. Tidak boleh lagi kehilangan ibu. Kalau kau diperlakukan tidak adil, bilang saja pada ayah. Tidak peduli siapa orangnya, ayah pasti tidak akan melepaskannya. Tidak apa-apa ya, tenang saja. Fu Yunchen, kenapa kau begitu tega? Kau memalsukan kematianmu dan menyembunyikannya dari orang tua kandungmu sendiri. Apa itu? Kak Wucuan. Halo adik kecil. Aku baru saja pindah tugas ke rumah sakit ini, tapi kamu malah mau berhenti dan pergi. Sebegitu tidak sudinya kamu melihat teman lamamu ini. Mana berani aku, kakak. Kakak kan orang yang cuma bisa dilihat di berita, sang dewa bedah. Sudah beberapa tahun tidak bertemu, kamu jadi pintar meledekku ya, kenapa tiba-tiba berhenti? Sudah dapat tempat yang lebih baik. Tidak juga. Mungkin aku bakal jadi pengangguran. Kudengar suamimu terus sengaja menekanmu. Sebenarnya ada apa? Dia sebentar lagi jadi mantan suami. Xiao Sui, beberapa tahun yang lalu. Kamu terus menolak memberiku kesempatan, sekarang kamu akan segera bercerai. Aku masih ingin memperjuangkannya sekali lagi. Kebetulan sekali. Ketemu lagi Dokter Si. Apa kalian pacaran? Kebetulan sekali ketemu lagi Dokter Si. Apa kalian pacaran? Sen Muksue, cepat sekali gerakmu. Baru saja kehilangan pekerjaan sudah dapat sponsor baru. Adik kamu kenal mereka? Tidak akrab, Kak. Ayo kita pindah ke tempat yang lebih tenang untuk bicara. Sen Mengsuan melihatku langsung mau kabur. Takut aku mengacaukan bisnismu ya? Terserah kamu mau mikir apa urusannya denganmu. Cukup. Fu Yunje, bukannya kamu tidak ingin melihatku? Biarkan kami pergi. Kamu segitu membelanya pria ini. Apa kamu lupa? Dulu bagaimana kamu mengejar-ngejar minta kunikahi? Fu Yunje, aku benar-benar menyesal menikah denganmu. Sen Muksue, kau pasti akan kembali mencariku. Biar kuantar kau pulang dulu, pulanglah dan istirahat yang cukup. Aduh, Dokter Qin yang hebat. Tanganmu itu aset berharga untuk operasi. Bagaimana bisa dipakai memukul orang? Yang dipukul malah Fu Yunchen, penguasa baru kota Yuncheng. Kalau sudah terpukul ya biarkan saja, apa yang harus ditakutkan? Waktu Fu Yunchen dirawat di rumah sakit kita, petinggi sampai menelepon puluhan kali. Menuntut rumah sakit kita menanganinya dengan sangat hati-hati. Sekarang direktur takut Fu Yunchen mengamuk dan ingin menskorsmu. Cepatlah kembali untuk membereskannya. Aku mengerti. Kakak senior, sebaiknya kau kembali bekerja saja dulu. Kalau begitu nanti aku hubungi lagi.
Kau ini. Kau pasti Sen Muxue. Wanita yang saat Yun Chen sedang tugas di luar negeri, mengkhianatinya dan melahirkan anak haram. Kenapa kalian semua menyebut Tian anak haram? Kenapa kalian semua memanggil Tian anak haram? Yun Chen bertugas di luar negeri 4 tahun tidak pulang. Begitu kembali anakmu malah bilang usianya baru 2 tahun. Fakta bahwa anak itu bukan anak haram. 4 tahun tapi 2 tahun. Jangan-jangan kejadian waktu itu. Mami. Tian, kenapa kau sendirian di sini? Nenek pergi ambil paket. Mami. Tadi ada paman aneh bertanya berapa umurku. Aku bohongi dia kalau aku umur 2 tahun. Aku pintar kan? Tian memang anak paling pintar. Jangan-jangan Fu Yunchen memaksaku keluar dari rumah sakit dan menyindirku abis-habisan. Itu semua gara-gara dia salah paham soal umur Tian. Aku harus jelaskan yang sebenarnya padanya. Misi Yunchen melindungiku akan berakhir besok. Nantinya, apa kami masih bisa bertemu sebagai sepasang tunangan? Nggak bisa. Pantangan terbesar di bidang pekerjaan kita adalah setelah misi selesai, masih saja terjerat hubungan tidak jelas dengan klien. Oh, Yunchen. Aku sudah berusaha mati-matian untuk mendekatimu. Kenapa kamu tidak mau membuka hatimu untukku? Yunchen. Ada yang ingin ku bicarakan. Kenapa cepat sekali kamu datang memohon demi penyokong danamu itu? Memohon. Masalah kakak senior itu ulahmu kan? Dia berani memukulku. Itu salahnya sendiri karena cari gara-gara. Masalah kita tidak ada hubungannya dengan kakak senior. Bisakah kamu melepaskan dia? Jangan harap. Fu Yunchen, aku tahu kenapa kamu membenciku. Aku bisa jelaskan semuanya. Diam. Kalau kamu mau menjelaskan, tunggu sampai aku dan tunanganku selesai makan. Baik, aku tunggu. Ah. Maaf ya. Dokter Sen, apa aku menyirammu air panas? Aduh, lihat deh. Aku benar-benar tidak biasa makan dengan tunanganku. Kalau ada wanita lain yang menonton, kamu tidak akan menyalahkanku kan? Dia mengganggu orang makan. Itu balasan yang pantas. Kamu juga bisa pergi sekarang. Tidak. Aku menunggumu, aku mau bicara. Kita makan duluan saja. Aku balik dulu. Fu Yunchen, aku belum selesai bicara. Yunchen, cepat atau lambat kamu akan kembali padaku. Lu Chen. Sekarang kamu bisa dengarkan aku kan, sebenarnya aku. Kamu ini benar-benar keras kepala. Kenapa kamu tidak menghindar? Demi laki-laki itu. Apa Dr. Sen rela berkorban sampai sejauh ini? Semakin kamu memohon untuknya, makin tidak mungkin aku melepaskanmu. Hei Chen, bisakah kau simpan dulu nafsu binatangmu itu? Dengarkan penjelasanku dulu. Nafsu binatang ya di mata Dr. Sen. Apa aku ini cuma seekor binatang? Tertawa. Aku memang binatang. Kalau begitu biar ku buat orang suci ini merasakan nafsu binatang.
Kau gila. Sen Mengsui, bukankah kau yang paling haus akan laki-laki? Aku pergi selama 6 tahun. Kau pasti sudah tidur dengan banyak pria. Jadi jangan sok suci lagi. Ini bayaran untukmu. Jangan berlagak menyedihkan begitu, muak aku melihatnya. Fu Yunzhen. Sejak umur 15 tahun aku. Kenapa kau tega melakukan ini padaku? Menyukaiku. Rasa sukamu itu murahan sekali. Apa uang ini kurang dan kau minta tambah? Segini cukup kan? Cukup untuk membelimu. Dan anak haram itu. Fu Yichen. Kau akhirnya benar-benar menghancurkan sisa perasaanku padamu. Kau hancurkan semuanya dengan tanganmu sendiri. Fu Yichen. Kau akhirnya benar-benar menghancurkan sisa perasaanku padamu. Kau hancurkan semuanya dengan tanganmu sendiri. Halo Tian-Tian. Mami-mami kenapa? Tidak apa-apa sayang, Mami cuma rindu padamu. Mami, aku juga rindu Mami. Hari ini ulang tahun kakek. Boleh aku tidur di rumah kakek dan nenek? Tentu saja boleh, nanti malam Mami bawakan camilan untukmu dan kakek nenek ya. Fu Yunzhen. Aku kirim pesan ini cuma untuk memberitahumu. Usia Tian-Tian sekarang 5 tahun. Tian-Tian adalah anak kandungmu. Sebentar lagi akan pensiun. Kenapa muka lo kusut begitu? Ada beban pikiran apa, cerita dong sama gue, biar gue ada hiburan sedikit. Jelas-jelas dia yang jahat sama gue, kenapa gue yang malah merasa bersalah banget? Coba gue lihat. Memang dasar bucin akut yang hampir punah di bidang kita. 2 tahun lalu lo mati-matian memalsukan kematian, cuma demi membiarkan anak haramnya hidup dengan nama anak lo. Sekarang identitas lo akhirnya ketahuan, jangan-jangan lo masih mau diperbudak sama wanita gampangan itu. Sejak gue menikah, gue memang jarang pulang. Mungkin dia merasa sangat tidak aman. Lo nggak kepikiran buat maafin dia kan? Dia sama orang lain sudah punya anak sebesar itu, lo ini malah rela jadi bapak buat anak orang lain. 2 tahun ini gue sudah coba mencintai wanita lain. Tapi gue nggak bisa. Wakil kapten, lo bego atau gimana? Dengan status dan karisma lo, cewek yang mau sama lo itu banyak banget. Ngapain lo buang waktu mencintai wanita murahan kayak dia? Mungkin gue yang salah paham sama dia. Anak itu mungkin benar-benar anak gue, lo nggak gila kan? Lo sehat kan? Anak itu sekarang baru umur 4 tahun, lo sudah 6 tahun gak sentuh istri lo. Memangnya dia mengandung anak ajaib? Temani gue pulang sebentar. Lo mau pulang ke rumah? Kalau gue nggak salah ingat, bokap nyokap lo itu galak banget sama lo. Kalau mereka tahu lo pura-pura mati, bisa-bisa lo dikuliti hidup-hidup. Itu sebabnya gue minta lo temani gue. Besok ulang tahun ke-60 bokap gue. Kalau gue nggak pulang gue beneran jadi anak durhaka. Selamat ulang tahun Pak Fu. Semoga apa yang diinginkan tercapai, dan semuanya berjalan lancar. Terima kasih Besan. Punya menantu dan cucu sebaik ini. Saya sudah sangat puas.
Istriku mana si jenius Yunchen anak kita itu? Sudah lama sekali tidak melihat dia beberapa tahun ini. Ulang tahun besar ayahnya sendiri dia tidak muncul juga. Oh, Yunchen sibuk kerja. Sedang dinas luar kota, beberapa hari lagi juga pulang. Cih, dinas luar kota apanya? Dasar si jenius. Bukannya dari dulu tidak cari kerja, ini namanya benalu orang tua kan? Jadi benalu pun harus punya nyawa. Hadirin sekalian, siapa yang tidak tahu, anak mereka sudah mati karena kecelakaan pesawat 2 tahun lalu. Kami sudah lihat beritanya dari dulu, masih saja pura-pura di sini. Bukannya memang pengangguran, apa itu namanya benalu? Sudah mati kecelakaan pesawat kok masih berlagak. Fu Yunchen belum mati. Aku masih di sini. Sen Muxin, tutup mulutmu. Suamimu sudah mati, cepat cari laki-laki lain sana. Buat apa di sini menemani mertua demi jaga gengsi? Benar itu, memangnya kamu harap mertuamu membangunkan tugu kesetiaan untukmu? Kalian semua adalah kerabat dan teman yang berulang tahun. Bicara jangan terlalu kasar begitu. Memang nasib keluarga Fu kami yang malang dan tidak berguna. Biarkan saja mereka bicara. Lihat Tuan Fu sudah kembali. Maaf ya, saya belum mati. Membuat kalian kecewa. Maaf sekali. Saya belum mati dan membuat kalian kecewa. Ibu. Aku pulang. Dasar anak durhaka. Kamu ternyata belum mati. Kenapa kamu tidak pulang ke rumah? Kamu pergi kemana saja? Anakku. Tante. Pekerjaan wakil kapten itu sangat khusus. Tak bisa sembarangan kasih kabar ke orang rumah. Pekerjaan tak boleh diungkap tapi kabar kematian boleh. Malah bisa masuk berita di televisi. Ku hajar kau sampai mati. Liu. Tuan, dasar anak tak tahu diuntung. Bikin orang tua sakit hati saja. Kenapa dulu aku bodoh sekali? Tahu begitu lebih baik aku melahirkan babi. Bu, aku tahu aku salah. Sejak ada kabar kematian itu. Dia 6 tahun tidak pulang ke rumah. Jangan-jangan dia sengaja menghindarimu. Lalu hubungan besan kita ini mau dilanjut atau tidak? Harus minta penjelasan dulu sebelum pergi. Bu. Aku sudah tak mau tanya lagi. Ayo kita pulang. Menantuku. Semua ini salahnya Yunchen. Kamu bilang saja mau ganti rugi apa? Kalau kamu mau nyawa kami yang tua ini, kami serahkan padamu. Dasar anak durhaka. 6 tahun lalu pas baru menghilang, Xiao Sui itu sudah hamil. Kamu bahkan tak kenal anakmu sendiri. Apa 6 tahun lalu sudah hamil? Lalu kenapa anaknya baru 4 tahun? Siapa itu? Ses. Kalian ini siapa? Paman kami semua bawahan wakil kapten. Hari ini khusus datang untuk merayakan ulang tahun paman. Kalian juga sudah beberapa tahun tidak pulang. Ayah ibu kalian juga mengira kalian sudah mati. Itu. Kalau itu sih tidak. Fu Yunchuan demi menghindariku. Kamu sampai tega membuat berita kematian palsu. Kalau begitu setelah kita cerai nanti, aku akan jual rumah ini dan pindah. Apa cerai? Kenapa harus pindah? Kamu sudah berbuat ulah apa lagi, sampai tega menyakiti menantuku. Ibu berhenti, jangan pukul sakit. Sen Muxue, bagaimana caranya kau menghasut orang tuaku? Sampai mereka rela jadi orang bodoh yang membesarkan anakmu. Sen Muxue. Bagaimana kau meyakinkan orang tuaku untuk sukarela jadi korban penipuanmu, demi membesarkan anakmu itu?
Pesan yang kukirim belum kau bacakan. Pesan apa? Bukan apa-apa. Cuma pesan sampah. Mami, aku mau ke toilet. Fu Yunchuan, besok ayo kita ke catatan sipil untuk urus perceraian. Mulai sekarang kau jalani hidup bahagiamu, dan aku akan meniti jalan sunyiku sendiri. Dulu kau yang memaksa ingin menikah, sekarang kau pikir bisa cerai semaumu. Jangan harap. Apa kau lupa? Kau bahkan nekat memalsukan kematian demi menjauh dariku. Bicara apa lagi kau ini? Sedang apa kau di sini? Aku ini, menantu keluarga Fu, wajar kan kalau aku datang memberi selamat ulang tahun pada ayah mertua. Justru kau yang bawa hadiah sebanyak ini. Apa tidak berlebihan seolah ingin pamer sebagai tuan rumah? Hahaha. Sebagai putri keluarga kaya. Hadiah segini sih tidak ada artinya bagiku. Aku yakin orang tua Yunchen pasti sangat senang. Hei. Ku bilang pergi sana. Cih. Ku dengar. Anak laki-laki ini hasil hubunganmu dengan pria liar di luar sana. Yunchen menikahimu. Benar-benar sial 7 turunan. Punya bukti apa kau? Beraninya bicara sembarangan memfitnah orang. Aku memfitnah. Biar ku beritahu, Yunchen sudah lama tahu soal aibmu itu. Dasar wanita murahan yang tidak tahu malu. Dia itu cuma wanita jalang yang suka selingkuh. Aku peringatkan kau, kalau kau berani bicara omong kosong begitu di depan anakku lagi, akan kurobek mulutmu itu. Coba saja kalau berani. Hah? Aku cuma mau masuk untuk mengucapkan selamat ulang tahun pada paman. Tapi wanita ini, dia menghalangiku, dan tidak membiarkanku masuk. Kalau aku bilang tidak, apa kau akan percaya? Yunchen, kau harus membelaku dan memberiku keadilan. Fu Yunchuan, besok kita pergi bercerai. Mulai sekarang kita tidak usah bertemu lagi. Cih. Yunchen, ibu sudah lama membesarkan anak haram itu untukmu. Kalau cuma bercerai, itu terlalu enak untukmu. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Besar Fu yang berulang tahun untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Semua yang hadir di sini adalah tamu. Bagaimanapun juga, aku sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah bersedia datang ke pesta ulang tahunku ini. Beberapa tahun terakhir ini hidupku dan istriku terasa sangat berat. Aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk secara khusus berterima kasih pada seseorang. Meski aku dan istriku melahirkan seorang anak yang tidak berbakti, tapi kami memiliki menantu perempuan yang sangat baik di masa-masa tersulit bagi kami pasangan tua ini. Dia selalu menemani dan memberi kami kehangatan. Hari ini kami mengumumkan bahwa kami berdua akan memindahkan nama kami ke dalam kartu keluarga menantu kami. Mulai sekarang tidak peduli bagaimana statusnya nanti, atau apakah pernikahannya akan berlanjut, menantu kami ini akan selamanya menjadi putri kesayangan kami. Aksi apa kau bersedia menerima kami berdua yang menyusahkan ini? Hicks. Terima kasih ayah ibu. Aku pasti akan menjadi putri yang berbakti dan merawat kalian sampai akhir hayat. Hore, kita tidak usah kembali ke sini lagi. Adik junior, bisakah kita bertemu sebentar? Ada hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Sen Muxue, kau ingin bercerai dariku? Jangan bilang hanya demi laki-laki itu. Apa urusannya denganmu? Fu Yunche, bisakah kau berhenti bersikap gila? Hubungan kita sudah berakhir. Berakhir, Sen Moxue. Kau pikir aku ini orang yang bisa kau buang semaumu? Asal kau tahu,
Hubungan di antara kita. Selama aku belum bilang berakhir, jangan harap bisa selesai. Cukup bisakah kau tidak terus-terusan egois begini? Sama sekali tidak peduli perasaan keluarga dan teman-teman. Aku yang salah paham padamu. Aku bisa jelaskan semuanya. Sudahlah, aku tidak mau dengar. Aku benar-benar lelah. Fu Yunchuan. Kau sekarang terasa begitu asing bagiku. Aku bahkan agak menyesal pernah mengenalmu. Cukup, Fu Yichen. Ayah dan ibu sudah setuju. Aku tidak mungkin bercerai denganmu. Kesalahpahaman di antara kita, bisa aku jelaskan padamu. Sen Muxue. Kau tidak akan bisa menyingkirkan aku. Adik junior, kau baik-baik saja. Kakak senior. Menurutmu apa aku ini bodoh sekali? Tadinya aku kira dia tidak punya pekerjaan. Aku mati-matian ingin membantunya. Ternyata pekerjaannya sangat bagus. Selama ini aku yang tidak sebanding dengannya. Mana mungkin begitu, Dr. Sen begitu hebat. Orang yang tidak menghargaimu. Sangatlah bodoh. Tapi sekarang aku tidak punya pekerjaan. Juga tidak bisa jadi dokter lagi. Apa kau lupa siapa pembimbing kita? Aku sudah ceritakan kondisimu pada pembimbing. Kemarin pembimbing sudah menelepon direktur rumah sakit. Besok kamu sudah bisa kembali bekerja. Benarkah? Tentu saja benar. Aku mengajakmu bertemu, memang untuk memberitahu kabar ini secepatnya. Baguslah, terima kasih, Kak. Xiao Sue, apa kau masih ingat pernyataan cintaku 10 tahun yang lalu? Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Selama tahun-tahun ini aku terus menunggumu. Jadi Xiao Sue, apakah sekarang kau bersedia menerima cintaku? Dr. Sen, meski kau sudah kembali bekerja. Tapi pihak Tuan Fu, rumah sakit kita tidak mampu menyinggungnya. Kudengar kalian suami istri. Kalian berdua yang bertengkar. Kenapa harus menyeret rumah sakit kita juga? Sebentar lagi kami bukan suami istri. Kau bilang apa? Tidak ada apa-apa. Urusanku dengannya akan kuselesaikan sendiri dengan baik. Nah, begitu dong. Dr. Sen, kau harus menjaga hubungan baik dengan Tuan Fu. Masa depanmu sangat cerah tahu. Dr. Sen. Sudah bertahun-tahun begini kau masih belum dapat kunci rumah mertua. Sudah kubilang kau tidak akan bisa lepas dariku. Sekarang kau datang mencariku kan? Tuan Fu, aku datang untuk membicarakan perceraian. Tolong jaga sikapmu. Bukannya kau datang untuk bicara soal kembali kerja di rumah sakit? Dua-duanya. Boleh kita bicarakan semuanya. Tapi sekarang aku tidak punya waktu. Kau duduk dan tunggulah sebentar. Kau sudah selesai dengan urusanmu. Sekarang kita bisa bicara soal urusan kita. Aku baru ingat belum makan malam. Agak lapar. Ingin makan sesuatu. Ayo makan malam bersama. Direktur kami bilang, hari ini harus menjelaskan semuanya padanya. Kalau tidak, aku tidak usah masuk kerja. Dr. Sen adalah dokter terbaik dan paling hebat di dunia ini. Tolong direktur harus memperlakukannya dengan adil. Jadi menemaniku makan malam saja tidak boleh. Cepatlah makan. Tuan Fu memang selembut ini pada semua wanita. Tidak ada wanita lain, hanya kamu.
Benarkah? Tapi seingatku, waktu itu Anda juga sangat lembut dan perhatian pada nona muda keluarga Jiang. Kamu cemburu ya? Aku tidak. Xiao Sui. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Sudah tidak mungkin. Fu Yunchen. Aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Sen Muxue jatuh cinta pada pria lain. Lalu kau mau bagaimana? Dia sekarang sangat salah paham padaku. Aku ingin jelaskan, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dia mau marah atau memaki aku pun tidak masalah. Tapi dia bilang, dia sudah mencintai pria lain. Dia itu siapa memangnya? Lemah dan kurus begitu seperti ayam sakit. Mau aku bereskan dia untukmu? Kau mau istriku membenciku seumur hidup dan membiarkanku tua sendirian? Kalau kau benar-benar tidak bisa melepaskannya, berlutut dan mohonlah padanya. Wanita itu hatinya mudah luluh. Yunchen, akhirnya aku menemukanmu. Sedang apa kau di sini? Aduh, Yunchen. Sudah beberapa hari aku tidak melihatmu. Aku rindu sekali padamu. Atasan sudah menyetujui pensiunku dari militer. Kalau Anda masih ingin kami melayani Anda, aku bisa kirim rekan lain untuk mengawalmu. Siapa juga yang butuh perlindungan mereka? Aku hanya mau Yunchen. Xiao Yu. Dengar ya. Aku bukan barang pribadimu. Kalau kau berani pegang-pegang aku lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar sama kamu. Hei. Fu Yunchen, jangan harap kamu bisa singkirkan aku. Nona Jiang, ada urusan apa cari saya? Dr. Sen, aku mohon jangan ganggu Yunchen lagi ya. Aku gak tertarik ikut campur urusan kalian. Kalau kamu cari aku karena masalah ini, maka gak ada yang perlu aku bicarakan. Jangan akting deh, aku sama sekali gak sentuh kamu. Dr. Sen. Aku mohon padamu, cepatlah bercerai dengan Yunchen. Asalkan Anda sudah ambil akta cerainya, dia pasti bisa menikahiku. Aku bilang sekali lagi. Akulah Senmu yang minta cerai, tapi Fu Yunchen yang gak mau. Kalau mau protes harusnya kamu cari dia. Apa semua ini sudah direkam? Bagus, edit sedikit lalu sebar ke internet. Bilang saja dokter wanita itu merebut suami pasiennya dan jadi pelakor. Terus dia juga menganiaya korbannya. HMPH, aku mau lihat gimana dia bisa lanjut jadi dokter. Xiao Sui, kamu sudah lihat grup kerja rumah sakit belum? Belum, kenapa memangnya? Ada orang sebar video yang bilang kamu itu pelakor, menggoda suami pasien saat pasiennya lagi dirawat, malah memukuli pasien wanita itu juga. Apa? Kamu jangan datang ke rumah sakit dulu belakangan ini. Gosip di luar sana sudah menyebar parah. Sudah ada orang yang datang ke rumah sakit cari info soal kamu. Baik, Kak. Kalau begitu aku pulang ke rumah dulu buat sembunyi. Kalian siapa? Bukankah ini dokter wanita yang 2 kali viral itu? Yang merebut suami pasien itu kan? Dasar pelakor gak tahu malu. Aku paling benci sama pelakor. Teman-teman kasih dia pelajaran, biar dia kapok dan gak berani jadi pelakor lagi. Kalau kalian berani macam-macam, aku akan lapor polisi sekarang. Coba saja kalau ada yang berani bergerak. Coba saja sentuh dia sedikit pun. Sudah aman, ayo aku antar kamu ke dokter. Ini hanya luka luar saja, tidak ada yang serius kok. Istirahat sebentar juga akan sembuh. Terima kasih dokter.
Xiao Sue, kamu tidak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Tuan Fu. Terima kasih sudah mengantarnya ke rumah sakit. Sekarang Anda boleh pergi. Urusanku dengannya bukan hakmu untuk ikut campur. Ini adalah ruang rawat pasien. Saya adalah dokter di sini. Di sini Anda harus menuruti kata-kata saya. Tolong Anda keluar sekarang. Pergi sana. Pergi. Barusan aku yang menyelamatkanmu, dan membawamu ke rumah sakit ini. Sebaiknya Tuan Fu pergi saja dari sini. Aku tidak mau lagi dianggap sebagai wanita simpanan. Wanita simpanan apa maksudmu? Kita ini adalah suami istri. Hubunganku dengan Jiang Yuan hanyalah sebatas rekan kerja. Tidak pernah terjadi apa-apa di antara kami. Fu Yunche, kau benar-benar mengecewakan. Bagaimana mungkin semuanya bisa kembali seperti semula semudah itu? Tolong mulai sekarang jangan ganggu dia lagi. Dia sudah tidak butuh perhatianmu lagi. Aku ingin istirahat, tolong pergilah. Ah, Lin Chen, kau mencariku ya? Siapa yang memberimu keberanian, sampai berani menyakiti istriku? Yun Chen, sakit kau menyakitiku. Segera buat pernyataan untuk klarifikasi kebenaran video itu. Kalau tidak kau tahu sendiri akibatnya. Yun Chen, kau. Tolong maafkan aku ya. Aku melakukan ini karena aku terlalu mencintaimu. Hubungan kita hanyalah sebatas rekan kerja. Jangan pikir keluarga Jiang bisa berkuasa seenaknya di kota Yun. Kalau kau memang ingin perusahaan Jiang bangkrut, silakan saja, jangan tanggung-tanggung menyerangku. Fu Yunchen. Kau anggap aku ini apa? Aku begitu tulus mencintaimu. Tapi kau malah sama sekali tidak menghargaiku. Kau tahu tidak apa akibatnya kalau membuatku nekat? Terserah kau. Apa kau benar-benar demi wanita itu rela bermusuhan dengan seluruh keluarga besarku? Sen Muxue adalah wanita yang paling kucintai. Nyawanya jauh lebih berharga daripada nyawaku. Fu Yunchen, kau pasti akan menyesal. Siapkan semua bukti bisnis ilegal keluarga Jiang. Serahkan langsung ke pimpinan tertinggi Jinhai. Tidak, jangan Yunchen. Lepaskanlah keluarga Jiang. Kumohon ampuni keluarga Jiang ya. Lalu waktu kau menghasut netizen untuk memfitnah orang yang tidak bersalah, kenapa kau tidak berpikir itu akan menghancurkan hidupnya? Yunchen, aku salah, aku mengaku salah. Kau Jangan sampai hancurkan ibuku. Maafkan aku ya, kumohon maafkan aku. Kau membuatnya tidak bisa lagi menjadi dokter. Membuatnya tidak bisa lagi bekerja di rumah sakit. Aku juga akan membuatmu merasakan pedihnya kehilangan segalanya. Seret dia keluar. Maaf ya, Nona Jiang. Orang gila ini jauh lebih mengerikan daripada keluarga Jiang kalian. Ayo jalan. Yunchen. Sen Muxue datang lagi minta cerai padamu. Sepertinya dia benar-benar jatuh hati pada dokter itu. Kelihatannya dia memang serius. Sepertinya benar-benar naksir. Kau ini laki-laki gagah. Kenapa malah lembek seperti perempuan begini? Dengar saranku, hati wanita itu gampang luluh. Coba kau berlutut. Memohon padanya pasti berhasil. Kakak senior, terima kasih sudah mengantarku pulang hari ini. Gak usah sungkan sama aku. Kalau boleh, aku ingin jadi sosok yang selalu bisa kamu andalkan. Pak Si, urusan perceraianku dengan Fu Yunchen belum selesai. Untuk saat ini aku belum mau memikirkan hal itu. Gak apa-apa, aku bisa menunggu kamu. Pak Si, aku gak mau membuang waktumu. Menurutku kamu pantas mendapatkan wanita yang lebih baik. Aku. Biar aku yang buka pintu. Kenapa kamu ada di rumah istriku? Kat, siapa tamu itu? Sen Muxue. Kamu berniat tinggal serumah dengan laki-laki ini? Ini urusanku, gak ada hubungannya sama kamu. Bisa kamu datang ke rumahku sebentar? Ada hal yang mau aku bicarakan. Ada urusan apa, bicara saja di sini. Pak Fu mau berbuat apa pada pacarku? Memangnya kamu siapa? Cukup. Fu Yunchen, berhenti bersikap konyol. Kamu benar-benar kekanak-kanakan. Kamu terus-terusan membela pria ini. Apa dia benar-benar sepenting itu bagimu? Benar. Jadi bisakah kamu segera tanda tangani surat cerainya? Kamu mau mencampakkan aku demi hidup bahagia sama dia? Michael Miller.
Xiao Sui, Kak, aku ada urusan sebentar. Kakak pulang duluan saja ya. kalau ada apa-apa telepon aku. Iya. Kamu bilang apa tadi? Halo Nona Sen. Saya pengacara perceraian yang disewa Pak Fu. Pak Fu ingin hak asuh anak jatuh ke tangannya setelah cerai. Bisakah kita bertemu untuk bicara langsung? Mustahil, dia cuma bermimpi. Kenapa kamu tega melakukan ini? Gak ada alasan, aku suka-suka saja. Kalau kamu gak suka sama aku, hadapi aku langsung. Dari kecil sampai sebesar ini, kamu tidak pernah sekalipun menggendong Tian-Tian. Atas dasar apa kamu mau merebutnya dariku? Justru karena aku terlalu sedikit menemani Tian-Tian, makanya aku berencana pensiun dan tidak bekerja lagi. Setiap hari menemaninya untuk menebus kasih sayang ayah yang hilang. Atau Dr. Sen bisa memohon padaku. Maka aku tidak akan merebutnya. Punya harga diri juga rupanya. Kamu masih punya pilihan lain. Kita tidak usah bercerai. Kita bangun hidup yang baik bersama-sama. Menemani Tian-Tian, bukankah itu hal yang baik? Sudah terlambat. Li Ze. Hubungan kita sudah tidak ada. Terlambat. Wakil Komandan Batalion, kita sudah tidak punya harapan. Xiao Sui, aku salah, tolong maafkan aku ya. Lepaskan aku. Xiao Sui, aku salah, berikan aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan jadi suami dan ayah yang baik. Silakan saja kalau mau memaksa. Fu Yunchan. Masa-masa tersulit sudah kami lewati. Aku dan Tian-Tian sudah tidak butuh kamu lagi. Aku bisa menebus kesalahanku. Beberapa tahun ini aku menghasilkan banyak uang. Aku punya aset di seluruh dunia. Semua ini bisa kuberikan padamu. Xiao Sui, berikan aku satu kesempatan lagi. Luka di badan bisa diobati dokter. Tapi ada luka yang tidak akan pernah bisa ditebus. Kita. Apa benar-benar sudah tidak ada harapan lagi? Bagi kita benar-benar sudah tidak ada kemungkinan. Mungkin saja ada. Kalau kejadian hari itu saat kau memaksaku tidak pernah terjadi. Kita adalah jodoh yang ditakdirkan langit. Aku tidak akan melepaskanmu. Sen Muksue. Tian-Tian, ibu akan ajak kamu makan yang enak-enak. Senang nggak? Senang banget. Gara-gara kau hidupku hancur. Kau juga bikin keluarga Jiang bangkrut. Sekarang aku nggak punya apa-apa lagi. Kau yang menghancurkan semuanya. Sen Muksue, matilah kau bersama anakmu. Asalkan kau mati, Suan Chen bakal jadi milikku. Awas. Ibu. Sakit banget. Tian-Tian. Fu Yunchen, kamu nggak boleh mati, Fu Yunchen. Kak, gimana keadaannya? Jangan panik, anaknya masih hidup kok. Cuma butuh transfusi darah darurat. Golongan darah Tian-Tian itu Rh negatif yang langka. Aku nggak tahu rumah sakit punya stoknya atau enggak. Tadi sudah ditelepon, katanya kosong. Kak, kamu Rus, tolong aku. Kalau nggak ada Tian-Tian aku nggak bisa hidup. Tadi perawat sudah periksa. Golongan darah Fu Yunchen itu Rh negatif. Cocok sama punya Tian-Tian. Tapi dia luka parah. Kalau ambil darah banyak, takut badannya nggak kuat. Aku nggak apa-apa, cepat ambil darahku buat selamatkan anakku. Dokter Sen, anaknya sudah lewat masa kritis.
Tenang saja ya. Tapi Tuan Fu belum sadar juga setelah donor darah. Dokter Qin bilang mungkin dia nggak akan selamat. Kenapa nggak bilang dari tadi? Fu Yunchen cepat bangun. Jangan pura-pura mati deh. Fu Yunchen pura-pura mati itu nggak lucu tahu. Xiao Sue. Kamu kan dokter bedah paling hebat. Tolong periksa dia. Fu Yunchen nggak boleh mati begitu saja. Tenanglah. Aku pasti berusaha semampuku supaya dia cepat pulih. Oh iya. Orang yang menabrakmu itu sudah menyerahkan diri ke polisi. Pelakunya mengaku sebagai penggemar berat Jiang Yuan. Jiang Yuan ternyata dia juga sebodoh itu. Benar dia pikir kamu yang menghancurkan hidup dewinya Jiang Yuan. Jadi dia sengaja menabraknya di tempat parkir. Gila, benar-benar gila. Iya, dia langsung menghancurkan masa depannya sendiri. Wei Chen, kamu sudah sadar. Kakak senior, coba periksa dia. Bagaimana keadaannya? Dia sudah melewati masa kritis. Selanjutnya tinggal istirahat dan pemulihan saja. Kamu sudah sadar. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Istriku. Kamu mau kemana? Jangan sembarangan memanggil. Apa aku sudah gila? Istriku. Kita kan baru saja menikah. Tega sekali kamu mau meninggalkan aku. Kepalanya mengalami benturan keras. Ada bagian yang menekan sarafnya. Mungkin ingatannya jadi bermasalah. Kalau begitu apa kamu ingat sekarang tanggal berapa? Tentu saja ingat. Hari ini adalah hari kedua setelah kita mendaftarkan pernikahan. Kita sudah janji besok mau pergi bulan madu. Fu Yunchan, sebenarnya itu kejadian bertahun-tahun yang lalu. Hah? Aduh, Kenapa? kepalaku sakit sekali. Sakit di mana? Di sini. Iya, di sini. Dokter Qin, ada yang ingin saya bicarakan. Dokter Qin, mari bicara sebentar. Ternyata kamu Jiang Yuan. Dokter Qin, saya punya tawaran kerjasama. Siapa tahu Anda tertarik. Rasanya tidak ada kerjasama yang bisa kita lakukan. Melihat orang yang disukai bersama orang lain. Sulit untuk menolak kerjasama semacam ini, bukan? Sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Kita kerjasama. Fu Yunchen jadi milikku. Shen Muxwei jadi milikmu. Bagaimana, terdengar menarik, bukan? Ini rumahmu. Ayah dan ibumu di rumah sakit menjaga Tian-Tian. Besok aku akan menjemput mereka pulang. Istriku, apa kau tidak mau tinggal menemaniku? Ini rumahmu. Bukan rumahku. Kita kan suami istri. Rumahku bukankah rumahmu juga? Wei Chen, kita sudah putus. Kalau begitu tunjukkan akta cerainya padaku. Kalau tidak ada akta cerai, berarti itu palsu. Kakak senior, sebaiknya kau pulang dulu. Situasinya agak sulit aku kendalikan sekarang. Oke. Sudah malam. Kau istirahatlah, aku pulang dulu. Istriku. Jangan tinggalkan aku. Aku ingin bersamamu. Aku. Sudah kubilang kita sudah putus. Istriku. Sebelum aku hilang ingatan, apa aku banyak melakukan kesalahan padamu? Benar, banyak sekali. Karena itu kita harus putus. Istriku, aku salah lampiaskan saja amarahmu padaku. Asalkan kau tidak meninggalkanku. Ah. Asalkan kau bisa meredakan amarahmu. Kau boleh melakukan apa saja padaku. Cepat bangun. Kau laki-laki dewasa berlutut begitu, apa gunanya? Memalukan kalau orang lain tahu. Aku tidak takut malu.
Aku hanya takut kau meninggalkanku. Kau ingin aku melakukan apa? Kau kan dokter. Pasti kau kenal obat apa ini. Kau hanya perlu membuat Fu Yunzhen meminum ini. Kau ingin dia hilang ingatan selamanya? Benar, asalkan dia bisa melupakan Sen Muxue sepenuhnya. Dia akan bisa terus bersamaku selamanya. Set. Kakak, kenapa kau ada di sini? Aku datang mengantarkan sarapan untukmu. Terima kasih. Kita tidak perlu sungkan begitu. Dia tidak berbuat kasar padamu semalam kan? Tenang saja, Kak. Kalau dia berani macam-macam padaku, aku akan buat dia kembali terbaring di ranjang rumah sakit. Ini bagian untukmu. Baik, aku akan antarkan punya dia dulu ke dalam. Yunzhen tidak seharusnya mencampakkanku. Karena aku gagal membunuh Sen Muxue dan anak haram itu. Maka aku hanya bisa membuatmu menjadi bodoh selamanya. Ah. Yunzhen, kau bagaimana? Yunzhen, apa kau masih mengingatku? Aku adalah istrimu. Istri. Ah, iya benar-benar. Xiao Yuan. Kau ternyata masih berani muncul di sini. Kenapa masih ingat aku? Jiang Yuan. Apa pelajaran yang kuberikan belum cukup? Kau ternyata masih belum jera juga. Tidak. Yunzhen. Dengarkan penjelasanku. Aku melakukan ini semua karena mencintaimu. Yunzhen, kenapa kau tidak bisa sedikit saja lebih mencintaiku? Kau mencintaiku. Itu hanyalah obsesimu belaka. Kau bahkan berani menyakiti putraku. Sepertinya kau memang sudah bosan hidup. Tidak, aku hanya ingin memberi pelajaran pada Sen Muxue. Aku sungguh tidak berniat menabrak anakmu. Mingze, kau percaya padaku kan? Percayalah padaku. Wanita sejahat ini mana pantas mendapatkan cintaku? Benar-benar tidak sadar diri. Habiskan sisa hidupmu untuk bertobat di penjara sana. Tidak, Yunzhen. Aku adalah orang yang paling mencintaimu. Aku wanita yang paling sayang padamu. Kau tidak boleh memperlakukanku begini. Polisi sebentar lagi sampai. Tunggu dan jelaskan penyesalanmu pada polisi. Polisi sebentar lagi sampai. Tunggu dan jelaskan penyesalanmu pada polisi. Cepat minggir. Sebenarnya dia sama sekali tidak dibius. Kau sudah menyakiti Xiao Sui, masih berharap aku mau berdamai denganmu. Semua ini hanyalah pancingan agar kau menunjukkan belangmu. Cuma rencana saja. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Coba jelaskan. Sebenarnya ada berapa banyak hal yang kalian sembunyikan dariku? Kecelakaan mobil waktu itu sebenarnya ulah Jiang Yuan. Penggemar itu hanya sukarela jadi tumbal saja. Jiang Yuan sangat licik, tidak meninggalkan bukti yang kuat. Makanya, kalian sekongkol menyusun rencana ini. Ya. Sayang. Jangan pura-pura bodoh. Akulah yang bodoh. Dokter Sen, rekam medisnya terbalik tuh. Tuan Fu sudah sembuh, ngapain masih ke rumah sakit? Kan Dokter Sen sudah balik kerja. Aku masih punya penyakit hati yang butuh diobati. Tentu saja datang untuk periksa. Istriku. Sudahlah, jangan akting lagi, kau sebenarnya tidak. Tapi kau kan memang istriku. Fu Yunje.
Aku benar-benar tidak mau lagi main-mainan anak kecil denganmu. Apa ini? Ini permohonan yang aku ajukan ke atasan, khusus untukmu seorang. Ini aku buka semua jadwal kerjaku beberapa hari ini, termasuk kemana saja aku pergi setiap harinya, siapa yang kulayani, dan bicara dengan siapa saja. Buat apa kamu berikan ini padaku? Xiao Sui, aku tahu ada terlalu banyak hal yang tak bisa diperbaiki di antara kita. Tapi aku tidak ingin menyerah. Aku ingin menceritakan semuanya secara utuh padamu. Anggap saja ini demi Tian-Tian. Tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Aku tidak berani ambil risiko lagi. Nona mau pergi kemana? Biar saya antar. Tidak usah. Xiao Sui naik mobilku saja. Biar aku yang antar, aku kan lagi sama istriku. Kamu ngapain ikut campur? Yang sudah nikah pun masih bisa ceraikan. Kamu. Hei. Pengantin prianya sudah datang belum? Kita harus foto bersama sekarang. Datang. Mami, kenapa pengantin prianya ada dua? Kenapa kalian bisa ada di sini? Kamu mau kemana? Kemanapun kamu pergi aku ikut, aku juga. Dr. Qin, kenapa kamu tidak tahu malu begini? Aku dan Xiao Sui kan belum cerai. Yang menolak dicerai itulah yang sebenarnya tidak tahu malu. Coba sini biar kuhitungkan. Sudah berapa banyak perbuatanmu yang menyakiti Xiao Sui? Xiao Sui hanya akan jadi milikku. Itu belum tentu. Aku pokoknya tidak akan menyerah. Nona Sen, Anda tetap harus pilih salah satu. Kalau tidak, masa mau foto pengantin bertiga? Aku sih tidak keberatan. Aku juga tidak masalah. Bisa tidak kalian jangan bikin onar? Susah payah aku ambil cuti buat foto susulan pernikahan ini. Demi mengobati penyesalan bertahun-tahun dalam hatiku. Xiao Chen, menikahlah denganku. Aku takkan seperti pria lain yang tega membiarkanmu foto prewedding seorang diri. Sayang, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku berjanji akan membahagiakanmu. Ayo merapat sedikit, tersenyumlah. Semoga setelah pensiun kau bisa mengukir kisah hebat lainnya. Mengenai hubungan kita, Serahkan saja pada takdir.